Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suroso dalam acara diskusi penulisan karya ilmiah bagi guru bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir. Apa yang akan kita diskusikan pada kali ini? Yang pertama adalah kita akan memberikan sedikit ulasan, yaitu penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan kesimpulan, penulisan saran, dan penulisan daftar pustaka. Ketika kita ingin menyajikan tabel, di sana harus ada identitas, yaitu nomor, nama tabel, dan judul tabel. Jadi di situ kata tabel harus ditulis mulai tepi kiri. Huruf pertama kata tabel atau huruf T ditulis dengan huruf besar, diikuti nomor tabel dan judul tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf besar untuk setiap awal kata kecuali kata sambung, dan tidak diikuti atau diakhiri dengan titik. Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama tabel, dan untuk tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama akhir penulis atau lembaga, diikuti dengan tahun publikasi dengan jarak 3 spasi dari garis horizontal tabel yang paling bawah. Ini adalah contoh. Jadi tabel 1 kecukupan ruang kelas SD berbasis peserta didik di Kabupaten Pati. Ini contoh. Kemudian di situ ada data diolah dari sumber, kemudian diikuti dengan tahun. Berikutnya, penyajian gambar. Gambar merupakan data visual yang berupa foto, grafik, peta, sketsa, diagram, dan lainnya. Gambar ditempatkan sedekat mungkin dengan uraian teksnya dan disajikan setelah uraian. Jadi uraian diikuti gambar. Pedoman penyajian gambar adalah nomor gambar, judul gambar pada dasarnya dilakukan seperti tabel, tetapi ditempatkan di bawah dan center. Kemudian gambar harus sederhana, mudah dipahami, dan gambar juga harus hemat, jangan terlalu banyak. Ini adalah contoh penduduk usia produktif berdasarkan pendidikan. Kemudian dari gambar yang ada adalah gambar 1 pendidikan penduduk usia produktif di Kabupaten Pati. Inilah sebagai contoh saja. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan uraian fakta dan analisa yang didasarkan pada teori yang diaju. Tulis substansi penting secara singkat, urut dan logis berdasarkan temuan hasil analisa dan pembahasan yang sudah dilakukan di bagian depan. Kemudian saran. Penulisan saran pada karya ilmiah bersifat tentatif. Artinya, sebagian karya ilmiah mencantumkan saran dan sebagian lain tidak mencantumkan saran. Karya ilmiah yang bersifat kebijakan cenderung mencantumkan saran, tetapi karya ilmiah yang bersifat narasi suatu kejadian bisa jadi tanpa saran. Bila saran dicantumkan agar berfokus pada upaya preventif atau solusi dari potensi resiko atau dampak negatif. Misalnya, ketika ada hasil analisa menunjukkan sebagian SD itu inefisien, maka di sana adalah harus dilihat potensi untuk rasionalisasi dan penggabungan. Itu adalah diantaranya contoh dari saran. Dan ini harus juga terlalu bersandar pada teori yang diaju. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka
adalah merupakan dasar acuan atau daftar acuan yang dikutip untuk karya tulis ilmiah. Ada 4 unsur yang ada dalam daftar pustaka secara umum, yaitu nama penulis, ditulis nama akhir, diikuti nama awal dan nama tengah, dan tanpa gelar. Kemudian tahun terbit, kemudian judul, kemudian kota penerbitan, dan nama penerbit. Jadi ini adalah unsur yang ada dalam daftar pustaka. Unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Yang pertama, rujukan dari buku. Maka nama penulis diakhiri dengan titik, kemudian diikuti dengan tahun terbit, kemudian judul buku ditulis italik atau miring dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata hubung atau preposisi. Tempat penerbitan kota dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Ini adalah contoh. Hasbullah titik 2005 titik dasar ilmu pendidikan ditulis dalam garis miring dalam italik, kemudian Jakarta titik 2, dan ini PT Raja Grasindo Persada, inilah penerbitnya. Ini contoh. Kemudian rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel yang memiliki editor. Buku berisi kumpulan artikel juga dikatakan sebagai bunga rampai yang ada editornya, seperti menulis rujukan dari buku ditambah dengan tulisan ed. Jika editornya lebih dari 1, maka ed menggunakan S. Ini adalah ada satu contoh di bawah itu. Hasan, kemudian MS, ini adalah singkatan dari nama awal dan nomor akhir, tahun, kemudian judul, karakteristik penelitian kuantitatif dalam Aminuddin ed. Ini Aminuddin sebagai editornya. Kemudian pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa dan sastra. Halaman ini adalah artikel dari bagian dari buku itu. Malang inilah kotanya dan kemudian diterbitkan oleh dari institusi itu. Yang ketiga, rujukan dari artikel dalam jurnal. Nama penulis diikuti tahun dan judul artikel yang ditulis dengan cetak tegak dan huruf besar pada tiap awal kata kecuali kata hubung. Nama jurnal ditulis dengan italik atau miring dan tiap awal kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut ditulis jurnal tahun keberapa, nomor berapa dalam kurung, dan nomor halaman dari artikel. Ini adalah contoh jadi dari jurnal yang bernama Economic Perspective, dari Journal of Economic Perspective, ditulis oleh Hanusek yang dengan judul artikelnya Measuring Investment in Education, tahunnya 1996. Ini volume atau tahun yang ke-10 dan edisi yang ke-4, kemudian halamannya adalah nomor 9 sampai 30. Ini adalah contoh. Kemudian rujukan dari artikel dalam majalah atau koran. Nama penulis diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun terbit dari majalah atau koran itu. Judul artikel ditulis tegak dan huruf besar pada tiap awal kata kecuali kata hubung. Nama majalah atau koran ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring atau italik. Ini ada contoh bahwa oleh Andi M. 13 November 2011, kemudian artikelnya berjudul Pendidikan Inklusi, diterbitkan oleh koran Jawa Pos halaman 6. Ini adalah contoh. Kemudian rujukan dari koran penulis anonim, artinya tidak disebut penulisnya, maka nama koran ditulis di bagian awal diikuti tahun, kemudian tanggal dan bulan, kemudian judul artikel yang ditulis dengan huruf besar setiap awal kata kecuali kata hubung dan dicetak miring atau italik, kemudian diikuti nomor halaman koran. Ini adalah contoh Suara Merdeka 2005, kemudian 22 April wanita kelas bawah lebih mandiri. Ini adalah judul tertera pada halaman 5. Rujukan dari dokumen pemerintah. Ini adalah dengan menggunakan judul atau nama dokumen, ditulis di bagian awal dengan cetak miring,
diikuti tahun penerbitan dokumen, kota penerbitan, dan nama penerbit atau lembaga yang menerbitkan. Contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini terbit tahun 2005, kemudian yang kota terbitnya Jakarta dan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Rujukan dari lembaga atas nama lembaga induk. Nama lembaga penanggung jawab langsung ditulis paling depan, diikuti dengan tahun, judul rujukan atau dokumen, nama tempat penerbitan, dan nama lembaga tertinggi yang bertanggung jawab. Contoh, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tahun 1987, judulnya adalah Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, diterbitkan di Jakarta, penanggung jawabnya adalah Depdikbud, ini adalah lembaga induknya. Kemudian rujukan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Nama penulis diikuti tahun yang tercantum pada sampul, judul karya tulis diikuti pernyataan skripsi atau tesis atau disertasi tidak diterbitkan. Nama kota, tempat perguruan tinggi, dan fakultas serta nama perguruan tinggi. Contoh, Pangaribuan T tahun 1994, perkembangan kompetensi kewacanaan pembelajaran bahasa Inggris di LPTK, inilah disertasi tidak diterbitkan. Malang, program pascasarjana IKIP Malang, ini adalah contoh ya. Kemudian rujukan dari makalah seminar, penataran atau lokakarya. Nama penulis diikuti tahun, judul makalah ditulis dengan cetak miring. Kemudian diikuti pernyataan makalah disajikan dalam titik-titik. Nama pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat kota penyelenggara, dan tanggal dan bulannya. Contoh, Anwar Z tahun, kemudian ini tata kota di negara berkembang. Ini kemudian dalam makalah disajikan dalam seminar tata kota Bapeda Jawa Tengah. Kemudian ini di Semarang, tanggalnya 2 September. Yang terakhir dari rujukan adalah dari internet berupa artikel jurnal. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun dan jurnal dan judul artikel yang ditulis dengan cetak tegak dan huruf besar pada tiap awal kata kecuali kata hubung. Nama jurnal ditulis italik atau miring. Dan tiap awal kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata hubung dengan diberi keterangan dalam kurung online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kata diakses, tanggal di-download katakanlah, atau diambil oleh penulis, ditulis di antara tanda kurung. Contoh, ini Griffith, kemudian tahunnya 1995, kemudian dan seterusnya. Kemudian inilah aksesnya tanggal 19 Maret 2001. Saudara-saudara, bahwa ini adalah diskusi kita untuk bagian akhir. Demikian akhir diskusi penulisan karya ilmiah bagi guru. Selamat mencoba, semoga sukses, dan sampaikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Salam Suroso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.